Sekarang seluruh warga Ghifar menemuinya dalam keadaan muslim. Mereka menganut Islam beberapa tahun semenjak Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah melalui tangan Abu Dzar. Ikut pula bersama mereka rombongan dan Bani Aslam. Penduduk Setani itu kini berubah menjadi raksasa kebajikan dan pendukung kebenaran. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melayangkan pandangannya dengan penuh rasa haru dan cinta kasih kepada wajah-wajah yang berseri-seri itu. Beliau kemudian menoleh kepada Bani Ghifar seraya bersabda, "Kabilah Ghifar mendapatkan Ghafar, ampunan Allah. Sementara Aslam mendapatkan salam, keselamatan Allah." Abu Dzar sang penyeru kebaikan yang menakjubkan, kuat karakternya dan memiliki cita-cita mulia. Apakah ia pantas mendapatkan penghormatan khusus dari Rasulullah SAW? Ya, tentu saja. Pahalanya sangat sempurna dan penghormatannya sangat diberkahi. Di dalam dada serta sejarah hidupnya, tentu ia pantas mendapatkan bintang penghargaan tertinggi yang paling dihormati dan diagungkan. Generasi akan berlalu, tetapi orang-orang selalu mengulang-ulang pandangan Rasulullah SAW terhadap Abu Dzar. Takkan pernah lagi dijumpai di seluruh dunia ini orang yang lebih jujur dari Abu Dzar. Yang paling jujur ucapannya adalah Abu Dzar. Rasulullah SAW membaca masa depan sahabatnya dan menyimpulkan kehidupannya dalam kata-kata itu. Kejujuran yang tegas adalah inti dari semua kepribadian Abu Dzar. Jujur lahirnya, jujur pula batinnya. Benar keyakinannya, benar pula perkataannya. Kelak, ia akan hidup dengan kejujuran. Ia tidak akan menyalahi jiwanya, tidak pula menyalahi orang lain, dan tidak akan pernah mengizinkan seorang pun menyalahi dirinya. Kejujuran bukanlah kejujuran yang bisu. Menurut Abu Dzar, kejujuran yang bisu bukanlah kejujuran. Kejujuran adalah keterus-terangan dan kemampuan menampakkannya, terbuka dengan kebenaran dan menentang kebatilan, serta mendukung kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Kejujuran itu adalah kesetiaan yang cerdas terhadap kebenaran, ekspresi yang cair, mengungkapkannya dan berjalan cepat dengannya. Rasulullah SAW melihat dengan pandangan batinnya yang tajam, menembus batas-batas gaib dan menyingkap misteri yang jauh mengenai keletihan dan penderitaan yang akan dilalui Abu Dzar akibat kekerasan dan kejujurannya setelah itu. Beliau selalu berpesan agar menjadikan kesabaran dan toleransi sebagai jalan hidupnya. Pada kesempatan lain, Rasulullah SAW pernah mengajukan pertanyaan kepada Abu Dzar, "Bagaimana pendapatmu bila menjumpai para pembesar yang mengambil untuk dirinya pribadi?" Abu Dzar menjawab, "Demi yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, akan aku tebas kepala mereka dengan pedangku." Rasulullah SAW bersabda, "Maukah engkau aku beri jalan yang lebih baik dari ini? Bersabarlah sampai engkau menemuiku." Perhatikan, mengapa Rasulullah SAW bertanya kepada tentang persoalan ini. Itulah persoalan Abu Dzar yang akan ia lalui dalam kehidupannya. Itu pula problematika dengan masyarakat dan masa depan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahuinya. Karena itulah beliau mengajukan pertanyaan ini sehingga memberikan nasihatnya yang berharga. Bersabarlah hingga engkau menemuiku. Abu Dzar, kamu menjaga pesan guru dan Rasulnya. Ia tidak akan menghunus pedangnya untuk memenggal penguasa yang mengambil harta kekayaan umat. Dia tidak akan diam walau sekejap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Abu Dzar untuk menghunus pedang di depan wajah mereka. Namun beliau tidak melarangnya untuk menyerang mereka demi kebenaran dengan lisannya yang tajam. Apapun yang diperintahkan kepadanya, pastilah ia akan melakukannya. Pada era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dua khalifah setelahnya, Abu Bakar dan Umar berlalu dengan kemenangan yang gemilang atas kehidupan duniawi dan faktor-faktor fitnah yang ada di dalamnya. Bahkan jiwa-jiwa tampak yang menginginkan kekayaan tidak menemukan celah untuk memuaskan hasratnya. Pada masa-masa itu, Abu Dzar tidak menemukan penyelewengan yang mengharuskannya mengeraskan suara untuk menentang dan membakarnya dengan kalimat-kalimat yang panas membara. Sejak masa kepemimpinan Umar, ia menekankan semua pemimpin kaum muslimin dan para gubernurnya dan juga orang-orang kaya di antara mereka di semua penjuru bumi untuk berlaku zuhud, hidup keras dan adil dengan standar yang hampir tidak mampu dikerjakan manusia. Umar tak segan memanggil sekaligus memeriksa para pejabatnya di Irak, Sana'a, Syam, maupun negeri-negeri yang jauh jika terdapat mayoritas masyarakatnya tidak mampu membeli makanan yang dimakan oleh pejabat tersebut, misalnya sejenis manisan. Abu Dzar dan semua orang merasa lega karena Al-Faruq menjadi khalifah. Tak ada yang lebih menyesakkan dada Abu Dzar selain perebutan kekuasaan dan penimbun kekayaan. Karena itu, Umar bin Khattab dengan pengawasannya yang ekstra ketat terhadap kekuasaan dan pembagian yang adil terhadap harta kekayaan memberinya ketenangan dan kepuasan. Dengan demikian, ia bisa tenang beribadah kepada Tuhannya dan berjihad di jalannya. Namun, tidak berarti ia akan berdiam diri jika melihat adanya penyimpangan di sana-sini. Untungnya, ia hampir tidak pernah melihatnya saat itu. Suatu hari, khalifah paling hebat, adil, dan mengagumkan di antara tokoh kemanusiaan itu akan pergi. Ia meninggalkan ruang kosong yang amat lebar dalam kepemimpinan. Kepergiannya menimbulkan reaksi yang tak dapat dihindari dan dikendalikan oleh kekuatan manusia. Apalagi wilayah kekuasaan Islam yang semakin meluas. Diiringi pula oleh meningkatnya hasrat dan pencarian kenikmatan maupun kemewahan dunia yang kian mendorong munculnya berbagai bencana. Disinilah Abu Dzar melihat adanya bahaya. Ambisi-ambisi pribadi hampir saja menimbulkan fitnah terhadap orang-orang yang berperan menegakkan bendera Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan. Sungguh dunia dengan perhiasannya yang palsu dan kemewahannya yang berbisa hampir saja menimbulkan fitnah terhadap orang-orang yang misi hidupnya adalah menjadikan dunia sebagai ladang amal soleh. Allah menganugerahkan harta kepada manusia bukan untuk dijadikan tujuan utama, tetapi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Ilahi. Hanya segelintir manusia yang menyadari
Harta tersebut bukan satu-satunya yang menyebabkan kebahagiaan. Kepada siapa sajakah itu? Tiada lain kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang di saat wafat baju besi beliau masih dalam keadaan tergadai, sementara gel Imam Fahih dan Ghanimah bertumpuk di bawah telapak kakinya.